Ima menatap Nana lalu berkata, "Bagus apanya, Nah?" Nana melihat jari jemarinya sambil memainkan kukunya. Karena dia langsung mendapatkan bonus. Ima semakin tidak mengerti maksud perkataan Nana. Bonus? Bonus apa? Nana melihat Ima. "Adli," jawab Nana membuat Ima tersipu-sipu lalu mencubit Nana. Sehingga Nana terperanjak kaget dan langsung berdiri menjauhinya. "Tidak sayang, aku hanya bercanda," kata Nana, lalu memeluk Ima. Kedua sepupu itu saling berpelukan penuh kasih sayang. Beberapa hari kemudian, hari dan tanggal pernikahan Ima dengan Sandi telah ditetapkan. Kini, Ima sedang bersiap-siap untuk kembali pulang ke desanya. Tetapi saat itu Nana dan juga kedua orang tuanya tidak bisa menghadiri pernikahan Ima dengan Sandi. Karena Nana dan kedua orang tuanya yang saat itu sibuk bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Karena mereka punya jadwal cuti khusus dan tidak bisa izin pada saat itu. Meskipun Ima dan Nana juga keluarga mereka merasa sedih, tetapi itulah yang harus terjadi. Ima dan Sandi harus menikah tanpa dihadiri oleh Nana dan juga keluarganya. "Jangan sedih, Ima. Aku tahu ini sangat berat. Tetapi aku berjanji padamu, jika aku cuti nanti, aku akan pulang untuk menemuimu," kata Nana lalu memeluk Ima. Setelah semuanya berpelukan, Ima masuk ke mobil dengan wajah sembab. Ima begitu sedih karena harus meninggalkan keluarga keduanya yang begitu ia cintai. Setelah sehari semalam melakukan perjalanan dengan naik mobil dan juga naik kapal laut, Ima tiba kembali di desa disambut oleh kedua orang tuanya. Ima yang melihat anaknya Adli saat itu berusia 3 tahun, tak mampu menahan tangisnya, melepas rindu dengan anak semata wayangnya itu. Hari demi hari telah berlalu, pernikahan Sandi dengan Ima pun dilangsungkan. Pesta dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di rumah Sandi dan juga di rumah Ima. Wajah kebahagiaan tampak dari semua orang, terkecuali Hasan dan juga keluarganya. Ibu Hasan yang ketika itu sedang bersama dengan keluarga besarnya terlihat sangat marah dengan kabar pernikahan Ima dengan Sandi. "Aku tidak menyangka apa yang aku pikirkan selama ini benar-benar terjadi. Mereka benar-benar telah mengkhianati kita. Mereka menikahkan Ima dengan Sandi, laki-laki yang selama ini sudah kuduga akan dijodohkan dengan Ima. Mereka benar-benar telah membuktikan bahwa mereka adalah seorang pengkhianat. Ini sangat keterlaluan. Ini tidak bisa dimaafkan. Apa kata orang-orang tentang kita nanti? Keluarga mereka yang tidak punya apa-apa itu telah mempermalukan kita. Orang akan membicarakan betapa lemahnya kita, Pak." Ayah Hasan pun berkata, "Iya Bu, Ibu benar. Mereka telah mengkhianati kita. Mereka telah mempermalukan kita. Mereka sengaja membuat Ima dengan Hasan bercerai hanya karena ingin menikahkan Ima dengan laki-laki lain. Dan laki-laki itu adalah anak sahabat mereka sendiri. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku sangat malu dengan semua orang, Bu. Kita harus memberi mereka perhitungan. Aku pastikan mereka mendapat pelajaran dari semua ini."
Di malam pernikahannya, Ima dengan Sandi tampak masih malu-malu untuk berbicara satu sama lain. Sandi yang dikenal tak banyak bicara pun hanya sesekali tersenyum, memandang Ima yang saat itu tertunduk. Beberapa menit kemudian Sandi memberanikan diri untuk mendekati Ima yang ketika itu duduk di tempat tidur mereka. Dengan perasaan berdebar dan sangat gugup, Sandi duduk dan meraih sebuah bantal yang sangat dekat dengan Ima. Ima yang terlihat malu pun memberikan bantal itu kepada Sandi. Sandi tersenyum memandang Ima. Ima semakin malu dibuatnya. Malam pertama Ima dan Sandi masih diwarnai perasaan malu dari keduanya. Sehingga malam itu pun terlewat begitu saja, tanpa melakukan apapun. Sesekali Sandi terlihat gelisah, membuat Ima berusaha menahan tawanya. Namun ketika Sandi melirik Ima dengan cepat memejamkan mata berpura-pura tidur. Setelah beberapa hari pernikahan mereka, akhirnya Sandi memberanikan diri untuk mengajak Ima menikmati surga dunia. Ima yang seakan tahu dengan keinginan Sandi itu pun pasrah dan siap untuk melayani Sandi. Ima siap memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Sandi. Namun entah mengapa, ketika mereka sudah bercumbu mesra, Sandi yang sudah mengeluarkan senjata terlihat sangat heran dan kaget. Karena tiba-tiba saja senjata Sandi tak punya kekuatan. "Ada apa?" kata Ima ketika melihat Sandi dengan wajah yang terlihat bingung sambil memegang senjatanya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Tiba-tiba saja punyaku tidak mau berdiri dan loyo seperti ini," jawab Sandi. Ima yang merasa ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sandi pun bangun dan melihat Sandi terlihat sedih sambil terus memegang senjatanya. "Apakah sebelumnya tidak seperti ini? Maksudku..." Ima belum menyelesaikan perkataannya, Sandi lalu berkata, "Tidak Ima, aku adalah laki-laki normal. Ini belum pernah terjadi padaku. Seharusnya saat ini punyaku berdiri kokoh dan kuat. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba saja seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada aku, Ima." Ima tersenyum dan memegang tangan Sandi. "Tidak apa-apa, kita coba lagi nanti atau besok. Sekarang ayo kita tidur," ajak Ima. Malam itu Sandi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia terus memegang miliknya sambil terus berpikir apa yang sedang terjadi pada dirinya. Seharusnya hal itu tidak terjadi karena dia benar-benar yakin bahwa dia adalah laki-laki normal dan tidak memiliki penyakit apapun. Tetapi kenapa di saat ingin membahagiakan Ima, dia justru mempermalukan dirinya sendiri. Ima yang tanpa sengaja melihat Sandi kemudian memeluk Sandi dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan bersedih. Semua pasti akan baik-baik saja. Aku yakin tidak terjadi apapun pada dirimu. Besok kita akan mencobanya lagi ya. Sekarang tidurlah, jangan berpikir yang tidak-tidak." Sandi berusaha untuk mendengarkan perkataan Ima. Dia meyakinkan dirinya bahwa tidak terjadi apapun padanya. Namun usahanya itu gagal. Setiap hari, tiap malam,
itu terjadi pada dirinya. Setiap kali dia dan Ima ingin melakukan hubungan suami istri, senjatanya tidak bisa berdiri dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Sandi semakin sedih dengan keadaannya. Ima yang melihat Sandi terus merasa sedih pun merasa kasihan dan menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Orang tua Ima sangat kaget mendengar cerita Ima. Lalu mereka pun tidak tinggal diam saja. Kedua orang tua Ima, terutama ibu Ima, berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Sandi. Jika benar Sandi tidak memiliki penyakit apapun, pasti ada sesuatu yang telah sengaja melakukan itu kepada Sandi. Ibu Ima menemui seseorang yang dianggap pintar di kampung mereka. Orang itu menceritakan bahwa seseorang telah sengaja membuat Sandi mengalami hal tersebut. Cerita itu membuat mereka semua kaget. Meskipun begitu, Ima dan keluarganya tidak ingin membalas perlakuan orang yang sengaja membuat Sandi mengalami hal itu. Dan setelah memberi obat kepada Sandi, akhirnya Sandi bisa tersenyum bahagia. Karena kini Sandi mampu memberi Ima kebahagiaan. Senjata Sandi berdiri dengan kokoh, membuat Ima memejamkan mata, menikmati nikmatnya surga dunia di hampir setiap malamnya. Ima dan Sandi merasa sangat bahagia karena setelah semua cobaan itu, kini mereka dikarunia seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi mungil mereka diberi nama Vira.